Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria dalam channel Perawat Pintar. Kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai asuhan keperawatan gangguan hematologi. Ibu berharap teman-teman sudah melihat video mengenai anatomi, fisiologi, hematologi supaya teman-teman akan mudah memahami mengenai gangguan-gangguan hematologi. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Gangguan hematologi yang pertama yang akan kita bahas yaitu idiopatik trombositopenia purpura. Ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang sel darah, yaitu di bagian trombosit atau keping darah. ITP yaitu penyakit yang ditandai adanya perdarahan yang tanpa diketahui penyebabnya. Biasanya ditandai dengan adanya hasil pemeriksaan trombosit yang kurang dari 100.000 per milimeter. Akibat yang terjadi yaitu terjadinya perdarahan spontan. Bila trombosit kurang dari 20.000 per milimeter, maka yang akan terjadi yaitu perdarahan bisa sampai ke sistem saraf pusat, otot maupun persendian. Ada dua tipe idiopatik trombositopenia purpura. Yang pertama tipe akut. Tipe akut sering terjadi pada anak dan wanita, berlangsungnya kurang dari 6 bulan. Trombosit akan kembali normal di bulan ke-6 atau 1 tahun. Penyebabnya sering karena virus. Dan yang kedua tipe kronis. Ini sering terjadi pada dewasa dan wanita usia 20 sampai 40 tahun. Terjadi apabila ITP ini berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan ini bisa menjadi kelanjutan dari tipe akut yang tidak ditangani dengan benar. Penyebab dari ITP sendiri yaitu tidak diketahui secara pasti. Ada beberapa keyakinan ITP ini dipengaruhi oleh autoimun. Kondisi yang dapat menyebabkan ITP diantaranya adalah penggunaan obat-obatan sulfa, atau karena SLE atau kehamilan, atau juga dikarenakan infeksi virus yang memicu reaksi imun yang ternyata dia akan merusak trombosit. Patofisiologi dari ITP dapat dijelaskan secara singkat. Bahwasanya trombosit normal hidupnya adalah 8 sampai dengan 10 hari. Namun karena akibat tertentu, misalnya tadi virus, maka akan terjadi penurunan sistem imun. Karena penurunan sistem imun, maka terjadilah kerusakan trombosit. Sehingga trombosit memiliki masa hidup yang kurang dari 1 sampai dengan 3 hari. Hal ini akan menyebabkan trombositopenia atau penurunan kadar trombosit dalam darah. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Pada orang normal, platelet atau trombosit terlihat cukup banyak di dalam peredaran darah. Sedangkan pada klien ITP, dia akan mengalami penurunan jumlah platelet atau trombosit. Tanda gejala ITP diantaranya yang pertama yaitu asimptomatis. Ada beberapa klien yang tidak mengalami keluhan apapun, yaitu tanpa gejala. Yang kedua, klien akan mengalami petekie pada ekstremitas dan tubuh. Petekie itu adalah bintik-bintik merah yang disebabkan karena adanya pecahnya pembuluh darah di area ekstremitas atau di sekitar tubuh lainnya. Kemudian bisa juga ditandai dengan menstruasi yang sangat banyak. Kemudian terjadinya perdarahan di mukosa mulut, hidung, dan gusi. Bahkan klien bisa jadi mengalami muntah darah ataupun batuk darah. Kemudian bisa juga mengalami perdarahan gastrointestinal atau di dalam sistem pencernaan. Kemudian ada juga yang mengalami perdarahan di dalam urin ataupun feses. Kemudian ada 1-5% kejadian ITP yang mengalami perdarahan serebral.
Tes diagnostik untuk mengidentifikasi adanya gangguan ITP yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap. Biasanya pada klien dengan ITP ini akan tergambar sel darah putih dan sel darah merahnya normal, sedangkan trombositnya kurang dari 100.000 per milimeter. Kemudian bleeding time-nya memanjang dengan waktu pembekuan yang normal. Kemudian hasil pemeriksaan bone marrow function-nya akan nampak meningkatnya megakariositik. Penata laksanaan ITP bertujuan untuk meningkatkan jumlah trombosit. Hal ini dilakukan untuk mencegah perdarahan atau menghentikan perdarahan yang sedang berlangsung. Berikutnya pemberian kortikosteroid, contohnya prednison. Juga bisa diberikan imunoglobulin untuk meningkatkan status imunitas klien. Kemudian mengatasi infeksi yang dimungkinkan menjadi penyebab ITP. Kemudian pemberian transfusi trombosit tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah trombosit klien. Gangguan hematologi yang kedua yaitu DIC, Disseminated Intravascular Coagulation. DIC merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan aktivasi sistemik dari sistem pembekuan darah yang menyebabkan reaksi generasi dan deposisi dari fibrin. Ini akan menimbulkan trombus mikrovaskuler di organ-organ tubuh sehingga menyebabkan terjadinya multi-organ failure. Ada dua penyebab utama terjadinya DIC, yaitu yang pertama respon inflamasi sistemik, menyebabkan aktivasi sitokin dan akan menimbulkan aktivasi koagulasi, seperti sepsis maupun trauma mayor. Lalu yang kedua, pelepasan atau penyebaran material seperti fat atau fosfolipid prokoagulan ke dalam pembuluh darah. Misalnya yang terjadi pada klien kanker atau pada kasus-kasus kehamilan. DIC ini merupakan salah satu penyakit hematologi yang mirip dengan ITP, namun yang membedakan adalah jika ITP adalah kekurangan trombosit, namun untuk DIC ini adalah di mana terjadi deposisi fibrin. Fibrin itu ada di dalam trombosit dan benang-benang fibrin ini diperuntukkan untuk biasanya pada kasus-kasus trauma itu dia akan melakukan penghentian perdarahan agar darah tidak terus mengucur dan dia akan membekukan darah dan akan menutup luka. Nah, penyebab utama terjadinya DIC ini sudah saya jelaskan tadi karena deposisi fibrin ya. Misalnya karena faktor jaringan ya, penyebab terjadinya adalah misalnya generasi trombin. Kemudian kegagalan fisiologis mekanisme antikoagulan seperti sistem antitrombin yang menurunkan keseimbangan generasi trombin. Kemudian gagalnya fibrin removal ya. Fibrinnya itu benang-benang fibrinnya itu tidak luruh ya, dan ini akan menyebabkan penurunan sistem fibrinolitik, perburukan trombolisis endogenus, aktivitas fibrinolitik meningkat dan menyebabkan perdarahan. Jadi DIC dan ITP sama-sama akan menimbulkan perdarahan karena ada gangguan di dalam trombosit atau platelet, salah satu sel darah yang berfungsi sebagai pembekuan darah ketika terjadi trauma atau bleeding. Manifestasi klinis atau tanda gejala DIC sering berhubungan langsung dengan kondisi penyebabnya. Tanda gejalanya misalnya ada epistaksis ya atau mimisan, kemudian ada perdarahan gusi, ada juga perdarahan mukosal. Pasien biasanya juga disertai dengan batuk, sesak nafas, bingung, disorientasi, ya lupa waktu, nggak tahu ruangannya di mana gitu ya, nggak tahu dia sedang berinteraksi dengan siapa, tidak tahu dia sedang ada di mana gitu ya. Kemudian pasien juga biasanya mengeluhkan demam. Manifestasi klinis lain yang muncul pada pasien DIC di dalam sirkulasi misalnya muncul tanda perdarahan spontan atau yang mengancam jiwa.
Kemudian ada tanda perdarahan subakut, kemudian ada tanda trombosis lokal atau meluas. Di sistem saraf pusatnya muncul manifestasi klinis penurunan kesadaran tidak spesifik atau stupor, kemudian muncul penurunan vokal tapi jarang terjadi atau ditemui, ya. Kemudian di kardiovaskular system itu biasanya pasien akan muncul gejala hipotensi, tahikardi, dan sirkulasi yang kolaps. Sedangkan di sistem pernafasannya biasanya akan muncul adanya pleural friction rub, ya. Kemudian ada tanda ARDS. Sedangkan di sistem gastrointestinalnya akan ditandai dengan terjadinya hematemesis, ya, muntah darah. Lalu di sistem genitourinary pasien akan muncul tanda azotemia dan gagal ginjal, muncul asidosis, kemudian ada gejala hematuria, ada oliguri, ada metoragi, ada perdarahan uterin. Sedangkan di sistem dermatologinya akan muncul petehiae, ada purpura, ada bula hemoragi, ya. Yang warnanya merah-merah gitu, ya, karena ada darah yang keluar melalui pembuluh darah yang pecah, atau karena tadi, ya, resiko bleeding karena jumlah fibrinya yang sangat sedikit di dalam trombosit. Kemudian akan muncul nekrosis kulit tungkai bawah, kemudian infak lokal atau gangren, ya. Kemudian akan muncul perdarahan luka karena tadi, ya, tidak bisa dihentikan perdarahannya karena sel darah yang bertugas sebagai penghenti perdarahan di dalam trauma atau luka tadi itu jumlahnya kurang, maka luka akan sulit sekali perdarahannya untuk dihentikan atau bleeding time-nya memanjang, ya. Kemudian adanya trombosis. Pengobatan dan perawatannya, langkah awalnya adalah dengan mengobati penyakit penyebabnya. Sedangkan strategi pengobatan tambahannya diantaranya adalah dengan memberikan transfusi platelet dan komponen plasma. Transfusi ini diindikasikan pada pasien yang mengalami perdarahan dan yang membutuhkan prosedur tindakan invasif atau pada yang mengalami komplikasi perdarahan. Pemberian faktor koagulasi konsentrat, kemudian lakukan pengulangan dalam pemeriksaan laboratoriumnya, misalnya dilakukan pemeriksaan ulang darah lengkap. Kemudian transfusi platelet dapat diberikan pada pasien yang mengalami trombositopenia berat, khususnya pada pasien yang mengalami perdarahan atau risiko perdarahan. Kemudian pemberian terapi antikoagulan dan pemberian heparin, ya, semua ini adalah merupakan tindakan-tindakan kolaboratif dengan tim medis. Selanjutnya gangguan hematologi yang lain yaitu trombosis vena. Apa itu trombosis vena? Trombosis vena dalam atau DVT adalah suatu keadaan yang ditandai dengan ditemukannya bekuan darah di dalam vena dalam. Bekuan yang terbentuk di dalam suatu pembuluh darah disebut trombus. Trombus bisa terjadi baik di vena superficial atau vena permukaan maupun di vena dalam. Tetapi yang berbahaya adalah yang terbentuk di vena dalam. Ini gambarannya. Ada aliran darah, ada katup, kemudian apabila ada bekuan darah, maka dia akan bisa menyumbat katup atau bahkan menjadi plak-plak di pembuluh darah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengapa bekuan darah ini atau trombosis vena ini bisa terjadi. Ada 3 faktor yang berperan dalam terjadinya trombosis vena dalam. Yang pertama karena cedera pada lapisan vena. Yang kedua karena meningkatnya kecenderungan pembekuan darah. Biasanya terjadi pada beberapa kanker, ya. Kemudian ada juga di sebagian orang pemakai pil KB, tapi ini jarang terjadi. Kemudian cedera atau pembedahan mayor juga bisa meningkatkan kecenderungan terbentuknya bekuan darah atau trombus. Kemudian yang menjadi penyebab lagi yaitu melambatnya aliran darah di dalam vena.
Ini terjadi pada pasien yang menjalani tirah baring yang cukup lama karena otot betis tidak berkontraksi dan tidak memompa darah menuju jantung. Nah, misalnya trombosis vena dalam ini bisa terjadi pada penderita serangan jantung yang dia harus dibaringkan dalam beberapa hari di mana tungkai sangat sedikit digerakkan, atau pada penderita lumpuh yang duduk terus-menerus dan ototnya tidak berfungsi atau tidak digunakan sama sekali. Trombosis vena dalam juga bisa terjadi pada orang sehat yang duduk terlalu lama, misalnya ketika menempuh perjalanan atau penerbangan yang jauh. Beberapa faktor risiko lainnya adalah riwayat trauma pada tubuh daerah bawah seperti fraktur pinggul, tulang paha, dan kaki. Bisa juga karena obesitas, karena gagal jantung, atau dia berada pada ketinggian sekitar 14.000 kaki, atau pada pengguna estrogen seperti pada obat-obatan kontrasepsi, atau pasien yang mengidap kanker. Kemudian juga pada pasien DIC atau gangguan pembekuan intravaskular, ini juga dia akan berisiko mengalami trombosis vena dalam. Kemudian pada pasien usia lanjut. Manifestasi klinis pada pasien dengan trombosis vena dalam ini sekitar 50% penderita tidak menunjukkan gejala apapun ya. Jika trombosis menyebabkan peradangan hebat dan penyumbatan aliran darah, otot betis akan membengkak dan bisa timbul rasa nyeri. Nyeri tumpul jika disentuh dan teraba hangat. Pergelangan kaki atau paha juga bisa membengkak tergantung kepada vena mana yang terkena. Beberapa trombus mengalami penyembuhan dan berubah menjadi jaringan parut yang bisa merusak katup dalam vena. Sebagai akibatnya terjadi pengumpulan cairan atau edema yang menyebabkan pembengkakan pada pergelangan kaki. Jika penyumbatannya sangat tinggi, edema bisa menjalar ke tungkai dan bahkan sampai ke paha. Pagi sampai sore hari edema akan memburuk karena efek dari gaya gravitasi ketika duduk atau berdiri. Sepanjang malam edema akan menghilang karena jika kaki berada dalam posisi mendatar, maka pengosongan vena akan berlangsung dengan baik ya. Ini berarti ibarat botol ya. Ketika botol ditegakkan dan diisi air, maka cairannya akan turun ke bawah ya. Sedangkan jika botol itu dibaringkan, maka cairannya akan menyebar ke seluruh bagian botol ya. Gejala lanjut dari trombosis adalah pewarnaan coklat pada kulit, biasanya di atas pergelangan kaki. Hal ini disebabkan oleh keluarnya sel darah merah dari vena yang tergang ke dalam kulit. Kulit yang berubah warnanya ini sangat peka. Cedera ringan pun, misalnya garukan atau benturan, bisa merobek kulit dan menyebabkan timbulnya luka terbuka atau ulkus atau borok. Penata laksanaannya yang pertama, pembengkakan dapat dikurangi dengan cara berbaring dan menaikkan tungkai atau dengan menggunakan perban kompresi atau bandage. Dipakai selama beberapa hari. Selama pemasangan perban, penderita harus tetap berjalan, harus tetap beraktivitas. Jika pembengkakan belum seluruhnya hilang, perban harus kembali digunakan. Jika timbul ulkus atau luka terbuka atau borok di kulit yang terasa nyeri, gunakan perban kompresi 1-2 kali per minggu karena bisa memperbaiki aliran darah dalam vena. Ulkus hampir selalu mengalami infeksi dan mengeluarkan nanah berbau. Jika aliran darah di dalam vena sudah membaik, ulkus akan sembuh dengan sendirinya. Untuk mencegah kekambuhan, setelah ulkus sembuh, gunakan stocking elastis setiap hari. Namun, jangan lupa jika timbul ulkus, maka harus dilakukan perawatan luka yang harus dilakukan oleh profesional ya. Harus dilakukan oleh petugas kesehatan ya. Minimal perawat yang sudah tersertifikat wound care. Berikut contoh obat yang biasanya diberikan ya dari hasil kolaborasi dengan tim medis. Yang pertama yaitu warfarin adalah obat oral
yang diminum untuk mengencerkan atau anti darah mengental. Kemudian ada juga enoxaparin, yaitu heparin dengan berat molekul rendah, disuntikkan di bawah kulit untuk mengencerkan darah. Dosis ini biasanya 1 mg per kilogram berat badan, disuntikkan 2 kali sehari, atau 1,5 mg per kilogram berat badan disuntikkan sekali sehari ya. Ini tergantung advice ya. Jadi pemberian obat kita harus kolaborasi dengan tim medis. Kemudian pencegahannya ya, orang-orang yang berisiko menderita trombosis vena dalam, misalnya baru saja menjalani pembedahan mayor atau baru saja melakukan perjalanan yang panjang, sebaiknya melakukan gerakan menekuk dan meregangkan pergelangan kakinya sebanyak 10 kali setiap 30 menit ya. Terus-menerus menggunakan stocking elastis akan membuat vena sedikit menyempit dan darah mengalir lebih cepat sehingga bekuan darah tidak mudah terbentuk ya. Kemudian yang lebih efektif dalam mengurangi pembentukan bekuan darah ini adalah dengan pemberian obat antikoagulan sebelum, selama, dan kadang setelah pembedahan. Stocking pneumatik merupakan cara lainnya untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Stocking ini terbuat dari plastik, secara otomatis memompa dan mengosongkan melalui suatu pompa listrik. Karena itu secara berulang-ulang akan meremas betis dan mengosongkan vena. Selanjutnya gangguan hematologi berikutnya yaitu hemofilia ya. Apa itu hemofilia? Hemofilia yaitu gangguan atau kelainan turunan akibat terjadinya mutasi atau cacat genetik pada kromosom 10. Kerusakan kromosom ini menyebabkan penderita kekurangan faktor pembeku darah sehingga mengalami gangguan pembekuan darah. Ada definisi lain yaitu menyebutkan bahwa hemofilia ini disebabkan karena kelainan genetik pada kromosom X yang mempengaruhi pembentukan kromosom faktor yang lain, yaitu dia akan mengalami defisiensi faktor pembekuan darah yaitu faktor 8 dan 9, maka akan mengganggu proses pembekuan darah. Kemudian ada juga definisi lain, ini menyebutkan bahwa hemofilia adalah kelainan perdarahan yang diturunkan yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan. Ini ada beberapa faktor pembekuan darah pada pasien hemofilia itu lebih cenderung ke faktor 10 ya. Ini ya, komponen PTC. Ya, dia adalah merupakan power faktor ya, faktor yang paling kuat ya. Pada pasien hemofilia, faktor yang paling kuat itu mengalami gangguan. Berikut klasifikasi hemofilia. Yang pertama hemofilia A, itu ada defisiensi faktor 8. Ini paling umum dan terutama pada pria ya, kasusnya lebih sering terjadi pada pria. Ya, ada 80% kasus yang ada. Kemudian untuk hemofilia B itu karena defisiensi faktor 9, ditemukan terutama pada pria juga. Kemudian ada juga penyakit von Willebrand. Ini karena defek pada perlekatan trombosit dan defek faktor 8. Dapat terjadi pada pria dan wanita. Ya. Berikut manifestasi klinis atau tanda gejala klien dengan hemofilia. Pada masa bayi biasanya terjadi perdarahan yang berkepanjangan setelah sirkumsisi. Kemudian adanya ekimosis subkutan. Ada juga hematoma yang cukup besar setelah kejadian infeksi. Kemudian ada terjadi perdarahan dari mukosa oral, perdarahan jaringan lunak. Kemudian episode perdarahannya misalnya di gejala awal itu akan muncul nyeri, dan setelah nyeri terjadi bengkak, hangat, dan penurunan mobilitas. Komplikasi lanjutan pada pasien hemofilia yaitu sequela jangka panjang, yaitu perdarahan berkepanjangan di dalam otot. Ini disebabkan karena adanya kompresi saraf dan fibrosis otot.
Gejala umum yang terjadi yang pertama yaitu perdarahan spontan setelah luka ringan, kemudian pembengkakan, nyeri, kelainan degeneratif pada sendi, keterbatasan gerak, hematuria spontan, dan perdarahan gastrointestinal. Komplikasi lain pada pasien hemofilia yang pertama yaitu atrofi progresif atau kelumpuhan. Berikutnya ada kontraktur otot, paralisis, perdarahan intrakranial, hipertensi, kerusakan ginjal, splenomegali, hepatitis, dan HIV atau terpajan produk darah yang terkontaminasi. Ada juga klien akan mengalami antibodi yang terbentuk sebagai antagonis terhadap faktor 8 dan 9. Juga karena reaksi transfusi, kemudian dia mengalami anemia hemolitik, mengalami trombosis dan tromboembolisme. Untuk reaksi transfusi biasanya klien mengalami reaksi alergi gitu ya. Misalnya peningkatan suhu tubuh, gatal-gatal, dan keluhan-keluhan lain misalnya mual, muntah, dan lain sebagainya. Pemeriksaan diagnostik pada klien hemofilia yaitu ada uji screening untuk koagulasi darah untuk melihat jumlah trombosit, kemudian massa protrombin, kemudian massa tromboplastin parsial, kemudian untuk melihat massa perdarahan, kemudian melihat asai fungsional terhadap faktor pembukuan 8 dan 9 dan massa pembukuan trombin. Kemudian pemeriksaan diagnostik lain bisa dilakukan dengan biopsi hati ya. Kemudian ada uji fungsi hati. Ini digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit hati, misalnya serum glutamik piruvik transaminase atau SGPT dan SGOT, dan pemeriksaan fosfatase alkali serta bilirubin. Penata laksanaan pada pasien hemofilia yaitu dengan penata laksanaan, ini singkatannya RICE gitu ya. Nah, rest itu apa? Yang pertama R itu rest, itu diistirahatkan, kemudian ice itu dikompres es, kemudian compression yaitu ditekan atau dibebat, kemudian ditinggikan atau elevation. Kemudian hentikan obat yang dapat mengganggu pembekuan darah seperti aspirin ya. Ini tidak dibenarkan untuk hemofilia ya, karena itu dapat mengganggu pembekuan darah ya. Kemudian pengobatan terhadap penderita hemofilia berupa pemberian rekombinan faktor 8 dan faktor 9. Berikutnya kita akan bahas asuhan keperawatan gangguan hematologi ya, khususnya yaitu hemofilia. Yang pertama, pengkajian ya. Kaji riwayat perdarahan, lakukan pemeriksaan adanya petekie, adanya perdarahan hidung dan saluran cerna. Kemudian kaji apakah terjadi penurunan jumlah trombosit, tentu dengan pemeriksaan diagnosis yaitu dengan pemeriksaan darah lengkap. Biasanya diagnosa yang muncul pada pasien dengan gangguan hematologi atau hemofilia itu yang pertama risiko tinggi injuri berhubungan dengan meningkatnya risiko perdarahan sekunder atau menurunnya jumlah trombosit. Tujuan penata laksanaannya yaitu pasien terhindar dari perdarahan, ditandai dengan tidak ada tanda-tanda perdarahan atau tekanan darahnya normal dan trombositnya normal. Intervensi untuk mengatasi masalah risiko injuri pada pasien hemofilia diantaranya yang pertama, observasi tanda-tanda perdarahan. Berikutnya, berikan es atau agen topikal pada daerah yang memar. Lanjut, hindari penggunaan alat invasif jika memungkinkan. Anjurkan pasien untuk menghindari obat-obatan seperti aspirin. Anjurkan pasien untuk menggosok gigi dan gunakan sikat gigi yang lembut. Jika pasien menstruasi,
lakukan pengukuran jumlah perdarahan yang keluar ya, dengan cara menimbang pembalut sebelum dan sesudah pemasangan. Intervensi lain untuk mengatasi resiko tinggi injuri diantaranya yaitu berikan obat-obatan untuk mencegah perdarahan, tentunya dengan kolaborasi dengan dokter. Kemudian jelaskan pada pasien dan keluarga tanda dan gangguan perdarahan berat dan akut. Lalu monitor nilai laboratorium seperti jumlah trombosit, hematokrit, dan faktor koagulasi. Kemudian jika perlu berikan transfusi darah sesuai dengan program. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien hemofilia yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perdarahan intradermal. Tujuannya yaitu kerusakan integritas kulit tidak meluas atau berkurang, deteksi dini dan pengobatan terhadap perdarahan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, observasi dan catat keadaan kulit pasien seperti adanya petekie, purpura, atau memar. Berikan es atau agen topikal pada daerah memar. Hindari penggunaan alat invasif jika mungkin. Jelaskan pada pasien dan keluarga tindakan yang mungkin dilakukan jika terjadi perdarahan. Gangguan hematologi berikutnya yaitu leukemia. Kalau tadi kita bahas beberapa permasalahan yang lebih mengarah ke gangguan trombosit, kita akan bahas berikutnya gangguan yang dia lebih cenderung mengganggu sel darah yaitu sel darah putih. Salah satu contohnya yaitu leukemia atau kanker darah. Apa itu leukemia? Yaitu proliferasi neoplastik satu sel tertentu, bisa granulosit atau monosit atau limfosit atau megakariosit. Sifat khas leukemia yaitu adanya proliferasi tidak teratur atau akumulasi sel darah putih dalam sumsum tulang, menggantikan elemen sumsum tulang normal. Atau terjadi proliferasi sel abnormal ke hati dan limfa, dan pada keadaan akut dapat terjadi infiltrasi ke organ lain, misalnya meningen atau nodus limfa atau kulit ataupun gusi. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Beberapa bukti mengatakan bahwa leukemia bisa terjadi karena pengaruh genetik atau patogenesis virus atau kerusakan sumsum tulang akibat pajanan radiasi atau bahan kimia benzen. Berikut gambaran penampang secara mikroskopis sel darah putih pada pasien dengan leukemia. Klasifikasi leukemia dilakukan berdasarkan stem cell yang terlibat, waktu munculnya gejala, dan fase perkembangan yang terganggu, yaitu akut myeloid leukemia atau AML, kemudian ada kronik myeloid leukemia atau KML, kemudian ada akut limfositik leukemia, lalu satu lagi ada kronik limfositik leukemia. Berikut gambaran perbedaan antara leukemia akut dan leukemia kronis. Anda bisa baca sendiri, dan selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya, baik itu leukemia akut maupun leukemia kronis. Kita akan bahas dulu leukemia akut ya, akut myeloid leukemia atau AML. Itu terjadinya kerusakan atau gangguan pada stem sel hematopoietik yang berdiferensiasi menjadi semua sel myeloid. Itu monosit, granulosit ya. Itu basofil, neutrofil, eosinofil, eritrosit, dan platelet. Ya, ini gambaran penampang pada klien
dengan AML ya, penampang gambar sel darah pada klien dengan AML. Pada pasien AML itu biasanya yang diserang itu semua kelompok umur ya, dan insiden akan meningkat sejalan dengan usia ya, yang paling banyak adalah di usia 60 tahun bahkan lebih ya. Kemudian ini merupakan bentuk yang paling sering dari leukemia non limfositik ya. Prognosisnya bervariasi ya, tergantung dari variabel pasien dan penyakitnya. Kemudian biasanya penyebab kematiannya adalah karena infeksi dan perdarahan. Tanda gejala AML yang pertama yaitu demam dan infeksi karena neutropenia ya, menurunnya neutrofil dalam darah. Kemudian pasiennya merasa lemah, fatigue karena anemia, kemudian cenderung perdarahan karena trombositopenia ya. Kemudian ada gejala tambahan karena proliferasi sel leukemia di dalam organ, misalnya terjadi pembesaran hati dan limfa, hiperplasi gusi ataupun nyeri tulang. Pengkajian dan pemeriksaan diagnostik AML yang pertama biasanya akan tidak diketahui penyebab dan tanda-tandanya ya, atau asimptomatis gitu ya. Kemudian gejala terjadi dalam hitungan minggu ataupun bulan ya. Kemudian lakukan pemeriksaan darah lengkap, biasanya akan muncul penurunan gambaran eritrosit dan plateletnya. Kemudian total leukosit dapat menurun, bisa juga normal, bisa juga meningkat, tapi persen dari sel normalnya akan turun ya, persentase dari sel normalnya akan turun. Kemudian hasil bone marrow analisis biasanya ada kelebihan sel yang tidak matang lebih dari 30%. Komplikasi AML yang sering terjadi yaitu perdarahan karena trombositopenia, jumlah trombositnya kurang dari 10.000 per milimeter kubik. Kemudian perdarahan gastrointestinal, perdarahan paru, dan perdarahan intrakranial. Kemudian komplikasi lain infeksi karena kurangnya granulosit normal dan granulosit yang matang. Misalnya karena neutrofilnya kurang dari 100 per milimeter kubik. Ini akan meningkatkan risiko infeksi sistemik. Biasanya pasiennya akan mengalami peningkatan suhu tubuh atau demam. Penata laksanaan medis AML yaitu dengan terapi induksi dan terapi konsolidasi. Terapi induksi atau kemoterapi ini adalah tujuannya untuk membunuh sel leukemia ya. Biasanya ada obat-obatan kemoterapi yang diberikan ya sesuai dengan advice ya. Ini adalah tindakan kolaboratif, misalnya yaitu sitarabin ya, ada daunorubicin, ada juga mitosantron ya. Kemudian kadang-kadang diikuti oleh terbunuhnya sel myeloid normal. Ya, pemberian terapi kemoterapi ini biasanya itu akan membunuh juga sel-sel yang normal ya, sehingga akan menimbulkan neutropenia, anemia, trombositopenia ya. Kemudian dengan pemberian supportive care ya, misalnya pemberian darah ataupun platelet ya. Kemudian supportive care-nya untuk infeksinya, untuk perdarahannya atau mukositisnya atau diarenya. Kemudian terapi kemoterapi lainnya yaitu granulosit growth factor. Selain terapi induksi ada terapi konsolidasi, yaitu untuk menghilangkan sisa sel leukemia yang tidak terdeteksi secara klinis. Biasanya diberikan sitarabin. Penata laksanaan medis AML yang lain selain tadi ya terapi induksi dan konsolidasi ada dengan transplantasi sumsum tulang ya. Kemoterapi dan radiasi untuk menghancurkan sumsum tulang pasien, sedangkan donor sumsum tulang yaitu menggantikan produk sel darah. Kemudian transfusi itu merupakan terapi suportif ya.
Kemudian resikonya itu penolakan dan bisa jadi infeksi ya. Namun biasanya akan disiapkan ya terapi-terapi yang bisa mengurangi risiko infeksi. Ada komplikasi terhadap pasien dengan AML yang pasca diberikan terapi. Yang pertama yaitu peningkatan asam urat. Ya, ini akan berisiko meningkatkan risiko batu ginjal atau kolik renal. Ya, maka untuk menghindari komplikasi terapi ini, klien biasanya disarankan untuk banyak minum dan biasanya diberikan pencegahan dengan obat ataupun terapi allopurinol. Kemudian komplikasi lain yang muncul yaitu masalah gastrointestinal, misalnya anoreksia, mual, muntah, diare, ataupun mukositis. Selanjutnya kita akan bahas jenis leukemia yang lain yaitu chronic myeloid leukemia atau KML, yaitu akibat dari mutasi stem cell myeloid sehingga sel myeloid normal dan imatur diproduksi. Ini akan terjadi infiltrasi sel ke tulang panjang atau femur dan organ lain, misalnya hati dan limfa, yang akan menyebabkan nyeri karena pembengkakan. KML ini jarang terjadi pada usia kurang dari 20 tahun dan insidennya meningkat dengan umur 40-50 tahun. Usia harapan hidupnya 3-5 tahun. Bahkan biasanya tanpa infeksi ataupun perdarahan ya. Bila terjadi pada fase akut, harapan hidupnya sangat singkat. Manifestasi klinis KML sangat bervariasi. Jadi tanda gejalanya sangat bervariasi ya, kadang tidak terdeteksi ya. Kemudian biasanya akan muncul leukositosis, leukositnya lebih dari 100.000 ya. Ini akan terdeteksi saat pemeriksaan laboratorium. Kemudian leukosit yang sangat tinggi ini dapat menyebabkan nafas pendek, bingung ya, karena stasis dari leukosit. Kemudian biasanya akan muncul pembesaran dan pengerasan limfa serta hepar. Lalu pasien akan mengeluhkan mudah lelah ya, letih, kemudian anoreksia dan bisa saja mengalami penurunan berat badan. Penata laksanaan medis KML ya pada saat fase kronis itu biasanya adalah dengan kolaborasi pemberian interferon dan sitosin untuk memperbaiki kelainan kromosom. Lalu ada hidroksiurea atau busulfan untuk mengurangi sel darah putih ya, atau leukositosis tadi ya. Kemudian leukoporesis atau memisahkan dan membuang leukosit ya. Kemudian ada atrasiklin untuk mengurangi sel darah putih secara cepat. Ada juga di fase transformasi ya, yang ditandai dengan demam, nyeri tulang, penurunan berat badan, pembesaran limfa, anemia, trombositopenia, peningkatan basofil. Nah, ini biasanya dari AML atau ALL ya. Diberikan terapi induksi seperti pada AML dan ALL. Lalu ada juga dengan terapi transplantasi sumsum tulang. Penyakit leukemia yang lain yaitu akut limfositik leukemia adalah bentuk akut dari leukemia yang diklasifikasikan menurut sel yang lebih banyak dalam sumsum tulang, yaitu limfoblast. Terjadi karena proliferasi tidak terkontrol dari limfoblast dari limfoid stem cell. Sering disertai dengan bentuk leukosit yang abnormal, jumlahnya berlebihan atau trombositopenia. Terjadi pada anak-anak, laki-laki lebih sering mengalami ya, terbanyak pada usia 4 tahun.
jarang terjadi setelah usia anak 15 tahun ya. Setelah terapi dapat bertahan 5 tahun bila kambuh terapi induksi berhasil baik. Dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang ya pada pasien ALL. Penyebabnya belum diketahui secara pasti ya. Faktor yang memungkinkan munculnya ALL ini adalah neoplasia, infeksi, radiasi, keturunan, zat kimia ataupun mutasi gen. Tanda gejalanya yang pertama yaitu proliferasi limfosit mendesak proliferasi mieloid sehingga mengganggu hematopoiesis normal ya, sehingga menyebabkan penurunan leukosit, eritrosit dan trombosit. Jadi semua sel darahnya menurun. Kemudian eritrosit dan trombosit sering rendah, tetapi leukosit dapat rendah juga bisa tinggi. Tapi selalu ada sel yang imatur ya, walaupun jumlahnya tinggi tapi selnya imatur, tidak matang. Kemudian terjadi infiltrasi ke organ lain yang menyebabkan nyeri tulang, pembesaran limfa, hepar, kemudian ada keluhan sakit kepala dan muntah. Pemeriksaan diagnostiknya dengan count blood cell, hitung darah lengkap ya. Hitung sel darah ini untuk mengindikasikan normositik atau anemia normokromik ya. Biasanya Hb bisa kurang dari 10 gram per desiliter ya. Kemudian pemeriksaan retikulosit bisa menurun atau rendah, jumlah keping darahnya kurang dari 50.000 per milimeter, kemudian jumlah sel darah putihnya lebih dari 50.000 per sentimeter dengan peningkatan imatur ya, tidak matang. Kemudian serum atau urin asidnya meningkat, serum zinknya menurun. Kemudian hasil pemeriksaan bone marrow biopsi indikasinya 60-90% adalah blast cell dengan prekursor eritroid, selnya matur, kemudian dengan jumlah megakaryosit yang menurun. Penata laksanaan medis ALL yaitu dengan memberikan terapi utama, yaitu terapi induksi. Kemoterapi dengan kombinasi vincristine, prednison, daunorubicin, dan asparaginase. Ini adalah obat-obatan yang sifatnya kolaboratif ya, yang diresepkan. Jadi kita harus memperhatikan advice pada saat misalnya kita diminta untuk memberikan terapi utama, yaitu terapi induksi kemoterapi. Ya, harus betul-betul diperhatikan apa saja obat yang harus diberikan dan dosis yang harus diberikan pada klien. Kemudian dilanjutkan dengan kombinasi mercaptopurine. Ini juga sama, adalah obat-obatan yang melalui advis dan kolaborasi. Terus ada intratekal kemoterapi. Kemudian maintenance-nya kemoterapi dosis rendah selama 3 tahun. Lalu diberikan juga antivirus untuk mengurangi efek samping kortikosteroid. Kemudian dilakukan juga transplantasi sumsum tulang. Ini juga dapat menyembuhkan penyakit ALL. Selanjutnya kita akan bahas proses keperawatan ALL. Kaji keluhan utama seperti apakah klien mengeluh demam, lesu, nafsu makan menurun, anemia, atau pasien cenderung terjadi perdarahan. Kemudian kaji riwayat penyakit dahulunya, apakah klien pernah terpapar benzen, arsen, kemudian pernahkah mengalami infeksi virus, Epstein-Barr ya, kemudian apakah mengalami kelainan kromosom, penggunaan obat-obatan seperti chloramphenicol ya, atau terapi radiasi dan kemo. Kemudian kaji juga psikososialnya, apakah pasien mengalami kecemasan, depresi atau bingung. Ini tujuannya jika klien memerlukan tindakan kolaborasi dengan ahli psiko ya, kita bisa memberikan rujukan ya, memberikan saran. Lanjut, lakukan pemeriksaan fisik ya. Yang pertama B1-nya ya, Anda lihat
breathing, dia mengalami kelelahan tidak, sesak nafas tidak, ya. Sesak nafas pada saat aktivitas ringan, batuk, atau adanya crackle, auskultasi hasilnya ronki, ya. Kemudian bleeding, adakah terjadi perdarahan yang tidak terkontrol dengan trauma ringan atau gangguan visual akibat perdarahan retina. Kemudian keluhan demam, adanya lebam, purpura, perdarahan gusi, epistaksis, takikardi. Kemudian kaji juga kulit dan mukosanya pucat atau tidak. Kemudian B3 brain, ya, adakah keluhan sakit kepala, pusing ataupun kelemahan. Kemudian bladder, identifikasi adanya hematuri. Kemudian B5-nya, ya, bowel, adakah penurunan intake nutrisi, misalnya pasiennya mengeluhkan anoreksia, nausea, muntah, atau penurunan berat badan, adanya faringitis atau gangguan menelan, ya, nyeri abdomen ataupun diare. Kemudian B6-nya bone, apakah klien mengalami kelemahan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya chronic lymphocytic leukemia, KLL. Ya, ini sering terjadi pada lansia atau usianya lebih dari 60 tahun. Limfosit B malignan mengalami apoptosis atau melebihi usia hidupnya dan terakumulasi di sumsum tulang dan sirkulasi, ya. Kemudian tidak terjadi komplikasi sirkulasi pulmonal dan cerebral karena limfosit relatif kecil. Limfadenopati, hepatomegali, splenomegali ini juga menjadi tanda gejala yang sering terjadi pada pasien dengan KLL. Pada tahap lanjut biasanya pasien akan mengalami anemia dan trombositopenia. Manifestasi klinis pada pasien dengan KLL yang pertama asimptomatis, ya. Bisa saja klien tidak mengeluhkan apapun, ya, tidak ada tanda gejala yang muncul pada pasien. Kemudian bisa juga mengalami limfositosis, ya, limfositnya cukup tinggi, ya. Kemudian eritrosit dan plateletnya bisa normal, bisa turun, ya. Pasien bisa mengalami limfadenopati, bisa juga mengalami splenomegali. Kemudian B simptom, yaitu demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Kemudian infeksi karena gangguan pertahanan humoralnya menurun dan sel mediate. Penata laksanaan medis KLL yaitu yang pertama kemoterapi dengan kortikosteroid dan chlorambucil atau leukeran, disertai dengan obat-obatan lain, ya, sesuai dengan ARVIS, termasuk pemberian imunoglobulin intravena. Berikut diagnosa keperawatan yang sering muncul, ya, pada pasien dengan leukemia, ya. Bisa muncul nyeri, bisa risiko infeksi, gitu, ya. Bisa juga risiko tinggi defisit cairan tubuh, kemudian intoleransi aktivitas, ya. Dan kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ini dia diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan leukemia, yaitu risiko infeksi, risiko tinggi penurunan volume cairan, nyeri akut, intoleransi aktivitas, coping individu tidak efektif, dan kecemasan. Dan ini prioritas keperawatannya yang pertama yaitu mencegah infeksi selama fase akut dan pengobatan. Kemudian mempertahankan volume darah sirkulasi, menghilangkan nyeri, meningkatkan kemampuan aktivitas, memberikan dukungan psikologis, dan memberikan informasi mengenai proses penyakit, prognosis, dan pengobatannya. Tujuan perawatan pada pasien dengan leukemia yang pertama yaitu komplikasi dapat dicegah atau diminimalkan.
Yang berikutnya, nyeri dapat dihilangkan atau dikontrol. Aktivitas dasar pasien dapat dilakukan secara mandiri atau dibantu, dan pasien dapat menerima penyakitnya secara realistis. Pasien dapat memahami proses penyakit, prognosis, dan penata laksanaan terapeutik. Demikian beberapa gangguan hematologi kita bahas. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar ya. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di informasi ataupun topik pembahasan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.